فحياكم الله وبياكن وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكن وتبوأتن من الجنة منزلا فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذا المجلس على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل إخوانا على سرور متقابلين. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan karena ada sedikit ini. Jadi terlambat sekitar beberapa menit. Kemudian kita tidak lupa untuk eh, mengucapkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula atas segala bentuk nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan begitu pula dalam rangka untuk melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan penerjemahan Al-Quran kata per kata. Kemudian kita tidak lupa pula untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah, kita sudah sampai pada ayat 95, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Jadi ayat 95 ini berkaitan erat dengan ayat 94, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Jadi terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad, kalau surga yang ada di akhirat tersebut murni milik kalian, wahai orang-orang Yahudi, tanpa dimasuki oleh orang lain, kecuali dari bangsa Yahudi saja, maka berharaplah kematian, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Mengingat mereka sekarang masih hidup di dunia, dan dunia ini tidak lepas daripada cobaan dan lain sebagainya. Kalaupun akhirat tersebut ataupun surga tersebut murni bagi kalian, maka berharaplah kematian datang segera agar kalian bisa hidup tenang, bisa hidup tentram, hidup enak di surga. Kemudian di ayat yang berikutnya, وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Tetapi mereka tidak akan mau mengharap kematian itu selama-lamanya. Itu disebabkan oleh apa yang telah mereka lakukan. Mereka melakukan kekafiran, pengingkaran, dan lain sebagainya. Itulah penyebab dari mereka tidak mau mengharap kematian tersebut. Wallahu alimum bizzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Sekarang kita pindah ke ayat yang berikutnya, ayat ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما تعملون. Di sini katakan wala tajidannahum. Wa artinya apa bunda-bunda sekalian? Wa Dan artinya dan, benar. Wa dan. La tajidannahum. La di sini tidak. berfungsi untuk penekanan, ya. La di sini berfungsi untuk penekanan yang bermakna la tajidannahum, sungguh, seperti itu. Kita terjemahkan dengan sungguh. Jadi kalau dari segi bahasa Arab ini dinamakan dengan istilah lamut taukid. Lam yang berfungsi untuk penekanan. Wa dan la tajidannahum, sungguh
Seperti itu, sungguh. Tajid, apa artinya tajidu? Dari kata wajada yajidu. Engkau Wajada memperoleh, yajidu artinya memperoleh mendapatkan. ataupun mendapatkan ataupun menemukan. Semacam itulah maknanya, dekat-dekat memperoleh, mendapatkan maupun menemukan dan lain sebagainya. Jadi wala tajidannahum, dan sungguh kamu akan mendapatkan. Nun di sini juga ini dinamakan dengan istilah nunut taukid. Nun di sini juga dinamakan dengan istilah nunut taukid yang berfungsi untuk penekanan. Jadi di kata ini terdapat dua penekanannya, atau di kata kerja tajid di fi'il mudhari ini terdapat dua penekanan. Penekanan yang pertama itu ada lamut taukid, dan penekanan kedua itu nunut taukid. Seperti itu. Jadi wala tajidannahum. Hum ini artinya apa? Bunda-bunda sekalian. Mereka, Mereka Mereka, laki-laki. benar. Mereka laki-laki. Wala tajidannahum, dan sungguh kamu benar-benar akan mendapatkan mereka. Seperti itu. Atau akan menemukan mereka. Wala tajidannahum, sungguh kamu, wahai Muhammad, benar-benar akan mendapatkan mereka ataupun menemukan mereka. Kemudian ahrasa an-nasi. Ahrasa ini dinamakan dengan istilah di dalam bahasa Arab itu isim tafdhil. Contohnya misalnya kalau kita bilang kabir, apa artinya kabir? besar, Besar. Kalau isim Sekali. tafdhilnya menunjukkan besar, itu kita bilang yang paling besar, kita bilang apa? Akbar. Akbar ya artinya apa? Yang paling besar. Seperti itu. Kabir, besar, yang paling besar kita katakan akbar, yang paling besar. Begitu juga misalnya kita bilang sogir, apa artinya sogir? kecil, Kecil. Kecil. Yang paling kecil kita bilang Asbor. asgar. Gitu, begitu juga kalau kita bilang misalnya jamil, apa artinya jamil? indah, bagus, Bagus. Indah. Yang paling indah kita bilang apa? Aja. ajmal, Ajmal. Kita bilang ajmal. Ini namakan dengan istilah isim tafdhil, yaitu kata benda yang menunjukkan akan terjadinya suatu kelebihan. Di sini bukan hanya indah saja, bukan hanya kecil saja, bukan hanya besar saja, tetapi memiliki sesuatu yang lebih dalam keindahan, begitu pula dalam sifat kecil itu maupun sifat-sifat besar tersebut. Begitu juga ada kata haris. Haris, ada yang tahu artinya haris? harus, Ya, kalau misalnya kita bilang sekarang, ketika ada orang yang kerja hampir 24 jam dia kerja, maka kita katakan huwa harisun. Dia itu orang yang apa? sibuk, kuat, Kerja sampai Kerja hampir keras. mendekati 24 jam. Pekerja berdiri, keras ataupun gigih ya. gigi, Pekerja keras atau apa? Ataupun gigi, gigih seperti itu. Jadi haris artinya gigih. Kalau ahras maka artinya apa? Yang paling gigih. Yang paling gigih. Benar. Jadi haris artinya gigih. Gigih. Ahras itu yang paling gigih. Baik, kita kembali ke ayatnya. Walatajidannahum, sungguh kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar akan mendapatkan mereka. Mereka ini kembali ke siapa bunda-bunda sekalian? Yahudi, Orang Yahudi. Kembali ke orang-orang Yahudi. Ya, masih pembahasan tentang orang-orang Yahudi. Ahrason nasi. Apa artinya tadi ahrasa? Yang paling paling gigih. Paling gigih. Yang paling gigih. Ahrason nasi. Yang paling gigih
di antara manusia yang lain. Jadi orang-orang Yahudi ini orang yang paling gigih di antara orang-orang yang ada di muka bumi ini. Dalam hal apa? Ala, apa artinya ala? Di atas. Padang. Atas. Tas. Atas, ya. Atas hayatin. Apa artinya hayat? Hidup. Atas Kehidupan. kehidupan. Atas kehidupan. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Mereka Dan sungguh kamu benar-benar akan mendapatkan mereka, orang-orang Yahudi tersebut, yang paling gigih di antara manusia yang lain dalam masalah kehidupan. Dalam masalah kehidupan. Ya, seperti itu. Malah dalam masalah kehidupan, wa minalladzina asyraku. Wa artinya apa? Dan Dan sebagian min dari- artinya dari sebagian min artinya dari dari alladzina orang-orang orang-orang yang orang-orang yang asyraku. Apa artinya asyraku? bersyukur. bukan Asyraku dari kata asyroka yusyriku. syarikat kan orang yang Musyrik, sih? iya, orang-orang Musyrik. musyrik. Jadi asyroka musyrik. yusyriku artinya orang yang melakukan. Jadi musyrik artinya orang yang syirik, seperti itu. Iya. Benar. Jadi asyroka itu fi'il madhinya. Kita buat di sini. Kita buat untuk fi'ilnya dulu. Asyroka. Asyroka yusyriku asyrik. Asyrik artinya melakukan kesyirikan, ya, atau menduakan, seperti itu. Menduakan atau melakukan kesyirikan. Menduakan. Baik. Wa minalladzina asyraku, dan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi itu terjemahan harfiahnya, ya. Kalau kita terjemahkan harfiahnya, dan sungguh kamu wahai Muhammad akan mendapati mereka orang atau yang paling gigih di antara orang-orang terhadap kehidupan, wa minalladzina asyraku, dan dari orang-orang musyrik. Maksudnya bagaimana? Tadi orang Yahudi itu mengklaim bahwasanya surga itu murni milik mereka saja, tidak dimasuki oleh orang-orang yang lain. Kalau begitu katanya Al-Quran, kalau memang benar apa yang kalian klaim, kalian akui tadi, berharaplah untuk kalian meninggal biar kalian bisa cepat masuk ke dalam surga. Tapi apa kenyataannya mereka? Mereka tidak mau untuk berangan-angan atau tidak mau meninggal, tidak mau mati. Itu disebabkan oleh dosa-dosa mereka yang mereka lakukan. Kemudian dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka ini paling gigih dalam masalah kehidupan. Mereka nggak mau mati, dan yang mereka lakukan adalah sebaliknya, yaitu mereka gigih dalam kehidupan dunia ini, bahkan lebih gigih daripada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu tidak mengimani tentang adanya kebangkitan, tidak mengimani tentang adanya akhirat dan lain sebagainya. Tapi padahal orang-orang Yahudi ini mengakui akan adanya akhirat, mengakui akan adanya surga, bahkan mereka mengakui bahwasanya surga itu murni milik mereka saja. Itu gigihnya mereka hidup di dunia ini luar biasa. Padahal bahkan kegigihan mereka itu lebih gigih daripada orang-orang musyrik tersebut. Padahal kalau kita lihat, seharusnya orang musyriklah yang lebih gigih dalam kehidupan ini. Karena orang musyrik tidak mengakui adanya hari akhirat. Tapi ini kebalik, yang mengakui adanya akhirat gigih sekali kehidupannya di muka bumi ini. Jadi itulah maksud daripada ayat ini. Sungguh kamu wahai Muhammad benar-benar akan mendapatkan orang-orang Yahudi tersebut yang paling gigih kehidupannya di muka bumi ini, bahkan lebih gigih daripada orang-orang
musyrik. Padahal orang-orang musyrik itu tidak meyakini akan adanya hari akhir. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sambungan ayatnya, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Dari kata wadda yawaddu. Dari kata wadda yawaddu. Wadda yawaddu. Ada yang tahu artinya yawadda yawaddu, bunda-bunda sekalian? Wadda yawaddu ada istilah kata mawaddah. Apa artinya mawaddah? Kesenangan. Ya, Saking kecintaan. Ya. kebahagiaan. Mawaddah itu kecintaan dan lain sebagainya. Jadi wadda yawaddu, mereka suka ataupun mereka ingin. Jadi wadda yawaddu bisa kita terjemahkan dengan suka atau ingin, seperti itu. Yawaddu, mereka atau yawaddu ahaduhum. Baik. Yawaddu ahaduhum. Ahadu artinya apa? Ahadu artinya? Satu. Ahadu. Salah seorang di antara mereka. Yawaddu ahaduhum. Masing-masing salah seorang di antara mereka. Jadi semua mereka maksudnya. Yawaddu ahaduhum. Masing-masing salah seorang di antara mereka. Hum artinya mereka. Lau. Apa artinya lau? Lau. Apa artinya lau? Akan. Lau. Artinya jikalau ya. Jika lau diterjemahkan dengan jikalau seperti itu. Yawaddu ahaduhum, masing-masing salah seorang di antara mereka menginginkan lau jika yu'ammar. Yu'ammar, ada yang tahu artinya yu'ammar? Dari kata ummira yu'ammar. Ummira yu'ammar. Ummira yu'ammaru artinya diberikan umur. Umur. Ummira yu'ammar artinya diberikan umur. Yawaddu ahaduhum, masing-masing salah seorang di antara mereka berkeinginan atau ingin atau suka lau yu'ammaru, jika yu'ammar diberikan umur, yu'ammar artinya diberikan umur, alfa sanatin. Apa artinya alfa? 1000 tahun. 1000, Alfa benar. 1000. Alfa artinya 1000, sanatin. 1000 tahun. Diberikan umur 1000 tahun. Ini luar biasa ya. Saking sukanya mereka sama kehidupan dunia ini. Sampai-sampai mereka berkeinginan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka umur 1000 tahun. Nah. Wa ma huwa bimuzahzihihi. Wa Dan artinya apa? wa Apa artinya wa? dan Ma huwa. Ma artinya tidak atau bukan. ya, bukan atau tidak ya. Jadi ma di sini artinya ma nafiyah, ma yang berfungsi untuk penafian atau peniadaan. Wa ma huwa, dan dia itu tidak, seperti itu. Wa dan ma tidak, huwa dia, atau dia itu tidak, semacam itu. Wa ma huwa dan dia itu tidak.
Bimuzahzihihi. Ba artinya dengan. Muzahzihihi. Muzahzih itu dari kata zahzaha yuzahzihu. Ini dari kata zahzaha. Baik. Dari kata zahzaha yuzahzihu. Ada yang tahu bunda artinya zahzaha yuzahzihu? Baik. Zahzaha yuzahzihu itu persamaan katanya di dalam bahasa Arab itu adalah ab'ada yub'idu, yang artinya menjauhkan, ya, menjauhkan. Zahzaha yuzahzihu artinya Menjauhkan. ab'ada yub'idu atau menjauhkan. Baik. Jadi muzahzih artinya yang menjauhkan. Muzahzih artinya yang menjauhkan. Wa ma huwa bimuzahzihihi, dan dia itu tidak menjauhkan dia, hak artinya dia di sini. Wa ma huwa bimuzahzihihi, dan dia itu tidak menjauhkan dia. Apa maksudnya sekarang wa ma huwa, dan dia itu tidak menjauhkan dia? Huwa di sini artinya huwa. Apa yang dimaksudkan dengan huwa di sini, bunda-bunda sekalian? Ada yang tahu? Umur. Huwa ini kembali kemana? Umur 1000 tahun, bukan? Dan dia itu tidak menjauhkan dia. Umur, bukan, Ustaz? Dia yang pertama, Yu'ammaru gimana bunda? al-fasana. Yu'ammaru Iya, benar. al-fasana. Ini kembali ke Yu'ammar al-Fasana. Benar. Jawaban bunda ini benar ya. Yu'ammar al-Fasana. Ini kembali ke Yu'ammaru al-Fasanatin. Dan umur panjang itu, yaitu 1000 tahun itu, tidak menjauhkan dia. Siapa dia di sini? Yahudi, bukan? Orang-orang Yahudi. Yahudi. Orang-orang Yahudi, dan umur panjang itu tidak menjauhkan dia, orang-orang Yahudi, dari apa? Dari azab. Minal azabi. Apa artinya min? Dari Dari al-azab. Artinya apa artinya al-azab? azab, siksaan. Siksaan. Dari siksaan. Ayyu ammar. Jika diberi umur panjang. Jadi mereka ini, jadi kalau kita terjemahkan, yawaddu ahaduhum, masing-masing dari mereka menginginkan, lau yu'ammaru, jikalau mereka itu diberikan umur panjang alfasanatin selama 1000 tahun, wa ma huwa bimuzahzihihi, sedangkan umur panjang itu tidak menjauhkan dia dari azab jikalau diberikan umur panjang. Atau jika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka umur panjang 1000 tahun seperti itu pun tidak menjauhkan mereka dari api neraka maupun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu, apa artinya wallahu? Dan Allah basirun. Apa artinya basirun? Maha melihat. Maha melihat, benar, dari kata basor. Basornya penglihatan. Jadi basirun, maha melihat. Bima ya'malun. Bi artinya dengan apa-apa yang mereka kerjakan. dengan apa-apa yang mereka lakukan. Dan jadi Allah Subhanahu wa taala maha melihat bima ya'malun, terhadap apa yang mereka ya'malun. Apa artinya tadi ya'malun? lakukan. Dari mereka kerjakan atau dari yang mereka lakukan. Baik, bunda-bunda sekalian, untuk ayat ke-96 ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan?
Baik. Kalau tidak ada, sekarang kita pindah ke ayat berikutnya, yaitu ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Qul, apa artinya qul? Katakanlah Katakanlah. 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 Katakanlah siapa yang diperintahkan untuk berbicara? Nabi Muhammad Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW. Katakanlah wahai Muhammad. Qul, katakanlah. Man, apa artinya man? Siapa atau siapa orang? yang Siapa? Barang siapa? siapa yang Barang siapa atau siapa? Kana aduan. Karena adalah aduan. Kana adalah aduan. Dari Aduan al-adu. musuh. Apa artinya al-adu? Musuh. Musuh, benar. Al-adu, musuh. Ini sering terdapat dalam Al-Quran ya, kata al-adu. Al-adu. Ini bentuk jamaknya. Ini al-a'da. Al-a'da. Al-a'da artinya musuh. Baik. Man kana aduan, katakanlah Muhammad, siapa saja yang menjadi musuh li Jibril. Apa artinya li Jibril? Bagi Jibril. Jibril. Bagi Jibril. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu, Maka Maka innahu, sungguhnya dia sesungguhnya dia ini kembali ke siapa? Jibril. Kembali ke Jibril. Jibril. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, yaitu Jibril alaihi salam, nazzalahu. Nazalah diturunkan. Nazzala yunazzil artinya, ini pernah kita ambil kata nazzala yunazzil dan pernah juga kita catat. Nazzala yunazzilu artinya Turun. menurunkannya. Menurunkan. Menurunkannya. Ha itu, nya itu kembali ke apa? Al-Quran. Kembali ke Al-Quran, benar. Maka sesungguhnya dia, malaikat Jibril alaihissalam, yang telah menurunkan Al-Quran tersebut. Yang telah menurunkan Al-Quran tersebut. Mungkin bunda-bunda masih mengingat apa perbedaan antara anzala dengan nazzala. Ada yang masih ingat? Apa perbedaan antara nazzala sama anzala? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu sama saja artinya menurunkan. Tetapi di dalam bahasa Arab ada perbedaan ya. Pernah kita singgung. Kalau Nazalah gimana bunda? turun keseluruhan. Gimana? Terbalik ya? Iya benar. Nazalah turun secara keseluruhan, anzala secara berangsur. Atau terbalik ya Ustaz? Baik. Terbalik bunda ya. Tapi Masya Allah luar biasa. Ternyata masih diingat ya. Masya Allah yang ini pernah kita singgung dulu. Masya Allah jazakillahu khairan. Kalau anzala itu turunnya langsung secara keseluruhan. Adapun nazala itu turunnya secara berangsur. Yaitu turunnya Al-Quran dari Allahul Mahfuz dari langit ketujuh ke langit dunia ini diturunkan secara keseluruhan. Adapun dari langit bumi yang ada di bumi ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu diturunkan secara berangsuran. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia malaikat Jibril alaihissalam nazzalahu, telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, ala qalbika. Apa artinya ala qalbika? Ala atas, ke dalam atas Dalam hatimu. Qalbika. Hatimu. Qalbika hatimu. artinya hatimu. Yang telah Hatimu. menurunkan Al-Quran itu pada hatimu. Hati Muhammad. Bi
Oh iya benar. Al-Kaf ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biiznillahi. Atas izin Allah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musaddiqan. Sodik. Yang Membenarkan. Musaddiq. Benar. Apa? membenarkan. Aparnya musaddiq? Membenarkan. Membenarkan. Yang membenarkan. Benar. Jadi musaddiqan artinya yang membenarkan lima baina yadaihi. 5 bagi apa-apa Bagi terhadap apa-apa baina yadaihi. Sebenarnya ini uslub gaya bahasa di dalam bahasa Arab yang sering menggunakan kata baina yadai. Ini baina bisa yadayhi di diterjemahkan antara dengan istilah sebelumnya. apa yang ada di depanmu. Seperti itu. Ma baina yadai itu apa yang ada di depanmu. Seperti itu. Contohnya kita dulu pernah kita pelajari bahasa Arab atau ya pelajari di bahasa Arab yang nama kitabnya ada yang masih ingat bunda-bunda sekalian? Apa nama bukunya? Al-Arabi Al-Arabi. baina yadai. Ya, Al-Arabi itu baina yaday. Bahasa Arab di depanmu seperti itu. Al-Arabi itu baina yaday. Jadi di depanmu atau yang ada bersamamu semacam itu. Baik. Yadainya Jadi itu tangan gitu bukan ya Ustaz? Yadai. iya benar Bunda. Iya, benar. Secara dasarnya yaday itu ada artinya kedua tangan seperti itu. Tetapi gaya bahasa ini sudah apa sih namanya? Mereka sering menerjemahkan ke yang bermakna di hadapanmu seperti itu. Contoh sederhananya misalnya di bahasa Indonesia juga seperti itu. Rumah tangga misalnya terdiri dari dua kata rumah, tangga, seperti itu. Rumah memiliki makna, tangga memiliki makna, tetapi setelah dicampur dua kata ini, rumah tangga, maka dia memiliki makna lain semacam itu. Begitu juga seperti kata ini, baina itu artinya antara, yadai kedua tangan. Maksudnya adalah yang ada di depan, yang ada di depan seperti itu. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada di hadapannya. Apa yang ada di hadapannya. Atau apa yang telah lalu, bisa juga diterjemahkan dengan apa yang telah lalu. Di sini kalau kita lihat tafsirnya misalnya, apa maksud daripada musaddiqan lima baina yadayhi ayat ke-97? Ini apa yang ada sebelum Di sini diterjemahkan lima baina yadayhi yang ada tadi musaddiqan lima sabaqa minal kutubi al-ilahiyah. Yang mana Al-Quran itu menjadi pembenar bagi buku atau kitab-kitab ilahi yang telah datang sebelumnya. Jadi Al-Quran ini datang sebagai pembenar akan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi baina yadayhi di sini kita terjemahkan dengan istilah terdahulu ya, lima sabaqah, lima baina yadayhi yaitu yang telah lalu. Wa hudaw. Wa artinya apa? Dan Dan hudaw. Hudan artinya petunjuk. petunjuk. Wa bushra. dan busra gembira dan memberi kabar gembira katanya. Iya, bushra sebagai kabar gembira. Kabar Bushra gembira. artinya kabar gembira. Kalau orang yang membawa kabar gembira atau yang memberi kabar gembira, itu di bahasa Arabnya disebutkan dengan istilah Bashir. Bashir, orang yang memberikan kabar gembira. Karena busro itu artinya kabar atau berita gembira. Wahudan dan dia sebagai petunjuk, wabusron dan juga sebagai apa? Sebagai berita gembira lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya bagaimana di sini kalau diterjemahkan? Qul, katakanlah wahai Muhammad, siapa
yang menjadi musuh Jibril alaihi salam karena orang-orang Yahudi itu mereka mengklaim bahwasanya mereka itu eh, musuh mereka itu adalah musuh Jibril. Makanya di sini kita lihat tafsir singkatnya di sini mereka mengklaim bahwasanya mereka ini musuh daripada Jibril. Baik. Di sini tafsir singkatnya dikatakan Qul ayyuhan nabiyyu, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, liman qala minal yahud, kepada orang yang berkata dari kalangan orang-orang Yahudi, inna Jibril aduna minal malaikati. Sesungguhnya Jibril ini merupakan musuh kita dari kalangan malaikat. Seperti itu. Jadi mereka menganggap Jibril alaihissalam sebagai musuh musuh mereka. Baik, jadi kita kembali lagi ke ayatnya. Baik. Qul man kana aduwwan li Jibril. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril alaihissalam, fa innahu, maka sesungguhnya dia Jibril, nazzalahu, yang telah menurunkan Al-Quran ala qalbika, pada hatimu, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, musaddiqa, yang mana Al-Quran ini bertujuan untuk membenarkan lima baina yadaihi, yaitu kitab-kitab yang telah datang terlebih dahulu seperti At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, seperti itu. Wahudan, dan dia juga sebagai petunjuk, wa busyra, sekaligus apa namanya, dan dia juga sebagai pemberi kabar gembira atau berita gembira lil mu'minina, untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuknya memberikan kabar gembira? Ya, di dalam Al-Qur'an tersebut dijelaskan apa sih namanya, ganjaran-ganjaran bagi orang-orang yang beriman, dan melalui ganjaran-ganjaran tersebut atau ketika kaum mukminin mengetahui ganjaran-ganjaran tersebut, disitulah mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Baik, ada yang ingin ditanyakan bunda-bunda sekalian sebelum kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya? Ustadz, sebelum Ya, silakan dilanjutkan bunda. boleh kami coba eh, membacakan artinya dengan seperti yang Ustadz baca tadi. Oke, silakan bunda, siap, silakan. Hmm, Ya, bisa diturunkan sedikit ayatnya. Tertutup. Baik, sini. Baik, kelihatan apa tidak? Atau bisa diulang bunda ya? Qul Ya, man kana aduwwan li Jibril, sepertinya. bukan dari ayat 96 ya Ustadz ya. Ayat 96 tadi kan belum kami coba. Baik. Oke, kalau begitu kita mulai dari ayat 96. Silakan bunda, dicoba. Wala tujidannahum. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladhina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh engkau akan mendapati mereka, apa lagi deh, bentar ya. Akan mendapati mereka manusia yang paling gigih Ahrasa, ya. yang paling gigih. Dan sungguh engkau akan mendapati mereka manusia yang paling gigih di antara manusia terhadap kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, mana tadi? Dan apa lagi? Dan sebagian antara Lebih orang-orang gigih daripada orang-orang. yang orang-orang musyrik. Iya, benar. Ya wadu ahaduhum, mereka menginginkan. Atau Ya masing-masing dari mereka menginginkan.
masing-masing di antara mereka menginginkan umur 100 tahun. Wa ma 100 huwa dan atau 1000. 1000 tahun. 1000 Hmm. tahun. Wa ma huwa dan tidaklah umur tersebut limuzazihi menjauhkan ya Ustaz ya. Dan tidaklah Iya. umur tersebut menjauhkannya dari siksaan. Hmm. Ayu Ammar dari siksaan. jika diberikan umur Jika panjang, ya. diberikan umur yang panjang. Dan Allah Maha melihat dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Hmm. Kemudian ayat yang berikutnya. Ya, katakanlah siapakah yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya Jibril telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu Muhammad SAW dengan izin Allah yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Bisa gitu Ustaz ya. Benar-benar. Sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Baik, Masya Allah, barakallahu fiki wa jazakillahu khairan. Baik, bunda-bunda yang lain ada ingin coba? Baik, jazakillahu khairan ya Bunda Nora ya. Ya, syukran Ustaz. Baik, Sambil belajar. baik. Baik. Ada ingin ya silakan Bunda. Kalau Nazala kan Jibril yang turunkan ke Nabi Muhammad SAW. Kalau yang Iya. pas Anzala juga malaikat Jibril, Ustaz. Iya, sama. Malaikat Jibril juga yang menurunkannya melalui proses malaikat Jibril. Jadi Al-Quran tersebut turunnya melalui proses malaikat Jibril. Baik itu turunnya secara langsung keseluruhan ataupun secara berangsur-angsuran. Quran, Ustaz. Oh iya, benar. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan lagi ayat yang berikutnya. Ayat ke-98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Man artinya Siapa? siapa? Kana aduwan Siapa yang menjadi musuh yang menjadi musuh bagi Allah, lillahi bagi Allah bagi Allah wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya dan malaikat-malaikatnya wa rusulihi dan rasul-rasulnya wa Jibril dan Jibril wa Mikala dan Mikail ya. Mikail ya benar wa Jibril wa Mikal dan Mikail fa innallaha apa artinya fa innallaha Maka sesungguhnya Allah Allah maka sesungguhnya Allah aduun musuh musuh lil kafirina bagi orang-orang kafir. bagi orang-orang kafir. Baik. Silakan Bunda ada yang ingin coba menerjemahkan dari mangkana adu walillah itu menerjemahkan ayat 98 secara sempurna. Ya, Ada coba ingin ya coba Ustaz. lagi? Silakan Coba Bunda. Ustaz. Silakan. Siapapun yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril serta Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiqi wa jazakillahu khairan. Baik. Ustadz boleh tanya? Ya, silakan Bunda. Ini Silakan.
Ini kan ada malaikat-malaikat, kemudian Jibril dan Mikail itu Mhm. kenapa disebutkan? Dia kan termasuk malaikat-malaikat juga. Apa hikmahnya gitu, Ustaz? Baik, Jamil. Nah, pertanyaan yang bagus ya, Masya Allah. Jibril, Mikail itu termasuk daripada malaikat, tetapi kenapa Jibril, Mikail ini disebutkan kembali seperti itu? Ini biasanya ulama bahasa Arab itu melihat dari sisi ilmu yang dinamakan dengan istilah ilmu al-balaghah atau ilmu retorika semacam itu ya. Nah, hal-hal semacam ini kita akan dapati di yang dinamakan dengan istilah ilmu ma'ani persis di pembahasan yang dinamakan dengan istilah al-itnab. Persis di pembahasan al-itnab. Apa itu al-itnab singkatnya? Al-itnab itu adalah ketika suatu ungkapan yang mana ungkapan ini lafalnya lebih banyak ketimbang maknanya. Jadi ketika kita ingin membandingkan antara lafal dengan makna, maka kita menemukan bahwasanya lafal lebih banyak ketimbang makna. Ini dinamakan dengan istilah al-itnab dalam ilmu balaghah. Nah, sekarang al-itnab ini banyak bentuknya. Di antara bentuknya itu adalah zikrul khas ba'dal am. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan sesuatu yang umum. Dalam artian, disebutkan sesuatu yang umum dulu, baru setelah itu disebutkan sesuatu yang khusus. Baru setelah itu disebutkan sesuatu yang khusus. Alasannya kenapa? Untuk menjelaskan akan kepentingan yang khusus ini, bahwasanya yang khusus ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Contohnya misalnya, contoh sederhananya seperti ini. Ketika saya bilang misalnya, akrim at-tullaba, muliakanlah murid-murid. Akrim at-tullaba, muliakanlah murid-murid. Di antara murid-murid tersebut ada yang bernama Zaidan. Ada yang bernama Zaid. Saya bilang akrim at-tullaba, akrim Zaidan. Akrim Zaidan. Zaid ini termasuk daripada tulab. Zaid ini termasuk daripada murid-murid tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa disebutkan Zaid ini? Padahal Zaid ini termasuk daripada at-tullab. Bukankah cukup kita katakan akrim at-tullaba, muliakanlah murid-murid, sehingga Zaid juga termasuk yang dimuliakan karena dia termasuk murid. Apa alasannya saya bilang sekarang akrim Zaidan, padahal dia termasuk murid? Jawabannya adalah, ini menunjukkan bahwasanya Zaid ini memiliki keutamaan menurut ustadznya yang mana tidak dimiliki oleh murid-murid yang lain. Seperti itu. Jadi di sini sebagai isyarat bahwasanya Zaid itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh murid-murid yang lain. Begitu juga di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal." Kita tahu bahwasanya Jibril alaihissalam termasuk dari kalangan malaikat dan Mikail juga termasuk dari kalangan malaikat, tetapi kenapa disebutkan lagi Jibril wa Mikail padahal kedua-duanya termasuk dari malaikat? Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Jibril dan Mikail ini memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh malaikat-malaikat yang lain. Terlebih lagi Jibril alaihissalam, yang mana Jibril ini sebagai pembawa pembawa wahyu, dan inilah tugas yang paling berat bagi malaikat itu adalah ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Jadi singkatnya, kenapa disebutkan Jibril dan Mikail? Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Jibril dan Mikail ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh malaikat yang lain. Jelas insyaallah Bunda? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Syukran. Oh iya benar. Baik, ada yang lain? Bunda-bunda sekalian? Baik.
Kalau tidak ada, sekarang kita pindah ke ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun." Walaqad, apa artinya walaqad bunda-bunda sekalian? Dan Dan sungguh. sesungguhnya. Ini 2 kali Dan taukid nih. sungguh telah. Nah, seperti itu. Ini dua benar. Di sini ada 2 taukid. Yang pertama lamut taukid, 2 penekanan. Yang kedua itu qad. Nah, ini juga penekanan. Walaqad, dan sungguh telah. Anzalna. Apa artinya anzalna? Dan sungguh Kami telah menurunkan. kami turunkan Kami turunkan, telah turunkan ilaika, kepadamu, wahai Muhammad, ayatin. Apa artinya ayatin? tanda-tanda. Tanda-tanda. Ayah, tanda. Kalau ayatin artinya tanda-tanda. Bayyinatin. Apa artinya bayyinat? Tanda-tanda yang Bayyinat, menjelaskan. bayyin. Apa artinya bayyin? Menjelaskan. Jelas, ya. Jelas. Bayyin artinya jelas. Jadi bayyinat artinya yang jelas-jelas, seperti itu. Ya. Jadi walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh kami telah menurunkan padamu wahai Muhammad tanda-tanda yang jelas. Akan apa? Akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Nabi Muhammad ini SAW ini benar-benar seorang nabi maupun benar-benar seorang rasul. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda yang jelas. Baik itu tanda kauniyah maupun tanda syariah. Tanda kauniyah misalnya Nabi SAW memecahkan bulan misalnya, membelah bulan, ataupun Nabi SAW keluar dari jari jemarinya air dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda yang berstatus kauniyah, berstatus tanda alam seperti itu. Kemudian adapun tanda syariahnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi SAW, yang mana Al-Qur'an ini sama sekali tidak bisa dibuat oleh orang-orang musyrik atau orang-orang apa namanya, orang-orang Arab di masa itu, padahal kapasitas bahasa mereka maupun kekuatan bahasa mereka, kecerdasan mereka dalam bahasa itu sangat luar biasa. Tetapi walaupun begitu, mereka tidak bisa sama sekali menandingi Al-Quran walaupun hanya mendatangkan 1 surat saja. Jadi, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh kami telah menurunkan padamu wahai Muhammad ayatin bayyinatin. Tanda-tanda yang jelas. Tanda-tanda yang jelas, baik itu sekali lagi tanda kauniyah, yang tanda yang kelihatan di alam, ataupun ayah syar'iyah, bukti secara syariat. Wa ma yakfuru biha. Apa artinya wa ma yakfuru biha bina-bina sekalian? Wa ma artinya Dan wa ma apa-apa. yakfur, dan Apa-apa. ma di sini diterjemahkan dengan tidak, ya, karena ma di sini adalah makna nafiyah namanya. Ma yang berfungsi untuk menafikan atau meniadakan. Wa ma yakfuru biha. Yakfur, apa artinya yakfur? Nah, ini sering kita temukan kata yakfur. Apa? Mengingkari, Ustaz. Apa? Mengingkari. Mengingkari. Benar, mengingkari. Benar. Wa ma yakfuru, dan tidak ada yang mengingkari biha, dengannya. Ha ini ada yang tahu? Nya ini kembali kemana? Ke ayatul bayyinat. Ke ayat-ayat bayinat. Benar. Wa ma yakfuru biha, dan tidak ada yang mengingkari tanda-tanda yang jelas tadi, illal fasiquna. Jadi Apa artinya? Kecuali orang-orang yang fasik. Baik, silakan bunda-bunda sekalian, ada yang mau menerjemahkan untuk ayat 99? Mau bertanya dulu boleh Ustadz? Silakan Bunda, Bunda. Jadi walaqad anzalna itu kami menurunkannya secara langsung ya Ustadz?
Iya, berarti bisa diterjemahkan dengan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya secara langsung. Ya. Benar-benar. Baik, ada yang lain? Coba, coba ya Ustadz diartikan ya. Walaqad Iya, silakan dan Bunda. sungguh Ah, ah. eh, kami telah menurunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hmm. ayat tanda-tanda yang menjelaskan ya Ustadz. Iya, tanda-tanda yang Yang jelas. Ah, ah. yang dalam bentuk alam di alam ini ataupun dalam bentuk Al-Quran ya Ustadz. Iya, benar. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat itu kecuali orang-orang yang fasik. Baik, benar. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiki. Baik, Masya Allah. Ada yang lain, Bunda? Ingin ditanyakan atau ingin menerjemahkan sekali lagi? Saya tanya Ustadz, Ya, silakan, Bunda. ilaika ayatim bainatin. Kenapa Ah, ayatim bainatin kasrah Ustadz? Apa gimana? itu Oh, idhofah? ayatim bayyinatin. Iya, Yang ilaika ayatim bayyinat. Kenapa iya, kasroh ya? betul. Eh, ini lagi-lagi kembali ke ilmu nahu. Ini lagi-lagi kembali ke ilmu nahu. Alasannya pada dasarnya ini dalam keadaan mansub ya. Ayatin ini dalam keadaan mansub karena dia sebagai objek di sini. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, kita bilang anzalallahu al-ayat al-bayyinat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tanda-tanda yang jelas. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tanda-tanda yang jelas. Jadi anzala di sini sebagai kata kerjanya Allah Subhanahu wa taala sebagai al-fa'il, sebagai pelaku, sebagai subjek, ayat sebagai objek. Dan teorinya objek itu mansub dan mansub itu identik sekali dengan baris atas atau dengan fathah semacam itu. Tetapi kenapa di sini bukan baris fathah seperti itu? Kenapa di sini barisnya kasroh ayatin? Kenapa enggak ayatan? Jawabannya sederhana sekali. Karena ayat ini berbentuk jamak muannas salim namanya. Jamak muannas salim itu ketika dia berada dalam keadaan mansub, maka mansubnya dengan menggunakan kasroh. Mansubnya dengan keadaan kasroh. Contohnya saya bilang misalnya doroba Muhammadun at-talibati. Muhammad memukul murid-murid perempuan. Maka saya nggak bilang doroba Muhammadun at-talibata misalnya, bukan seperti itu. Tapi saya katakan daraba Muhammadun at-talibati. Talibat dia tetap mansub, tetapi tanda nasabnya itu dengan menggunakan kasrah bukan dengan menggunakan fathah. Jelas Bunda alasannya? yes Ustadz. Baik. Ada yang lain? Baik. Kalau tidak ada, sekarang kita pindah ke ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun." Bal aktsaruhum la yu'minun. A artinya apa? Adakah? Bukan. Apakah ya? A artinya apakah? Oh ya, apakah? Apakah? Apa? Wa dan Dan kullama apa artinya? Kullama dan adakah? ada yang tahu artinya kullama? Tiap-tiap Kullama rasanya ini artinya setiap. setiap. Kul itu artinya semua. Kalau kullama itu artinya setiap. Kullama artinya setiap. Tiap. Apakah? Baik. Awa kullama. Apakah setiap seperti itu? Apakah setiap ahadu ahdan? Ahadu ahdan.
Ahadu apa artinya ahadu? Janji. Ahada yu'ahidu artinya berjanji ya. Ahada yu'ahidu artinya berjanji. Awakullama ahadu, apakah setiap mereka berjanji, ahadu itu orang-orang Yahudi, ahdan dengan suatu janji, ahadu artinya berjanji, ahada yu'ahidu berjanji, ahdan artinya janji. Jadi apakah setiap kali mereka berjanji dengan suatu janji, nabadahu, apa artinya nabada? Nabada yanbud. Ini Allah pernah ketemu atau tidak, tapi ini jarang digunakan sebenarnya. Nabada yanbudu. Nabada apa? Yanbudu. Yanbudu artinya membuang ya. Membuang atau melempar. Membuang atau melempar. Baik. Nabada fariqum. Fariq apa artinya fariq? Fariq artinya kelompok ya. Fariq artinya kelompok. Kelompok. Fariq Dari penggolongan. kelompok. Nah, nabada fariqum minhum. Sekelompok au nabadahu fariqum minhum. Sekelompok dari mereka membuangnya. Membuang apa? Membuang apa? Apa yang dibuang? Ayat-ayat tadi. Dibuang itu adalah yang dibuang itu janji tersebut. Oh, janji. Yang dibuang itu apa bunda-bunda sekalian? Janji tersebut. Maksudnya adalah melanggar janji tersebut. Jadi awakullama ahadu ahdan, apakah setiap kali mereka itu berjanji dengan suatu janji, nabadahu fariqum minhum, sekelompok dari mereka itu melanggar janji tersebut atau melempar atau membuang janji tersebut. Nah, ini memang sudah tanda atau ciri-ciri apa sih namanya orang-orang Yahudi ya yang memang dia suka melanggar janji seperti itu. Bal aktsaruhum la yu'minun. Apa artinya bal? Tetapi. Kan tapi atau bahkan dan lain sebagainya ya. Bahkan atau kan tapi. Bal aktsaruhum la yu'minun. Apa artinya aktsar? Lebih banyak. Kebanyakan mereka. Ya kebanyakan mereka. Aktsaruhum. Bal aktsaruhum sedangkan atau bahkan kebanyakan mereka orang-orang Yahudi la yu'minun. Apa artinya la yu'minun? Mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Saya silakan Bunda, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita minta untuk menerjemahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, silakan Bunda-bunda sekalian, ada yang ingin menerjemahkan. Awakullama ahadu ahdan, ada yang ingin menerjemahkan. Silakan. Sebelum kita pindah ke ayat 101. Tidak ada. Baik. Jadi kalau terjemahan ininya, awakullama ahadu ahdan, apakah setiap kali mereka itu apa namanya berjanji dengan suatu janji, nabadahu fariqum minhum, sekelompok dari mereka itu membuangnya, maksudnya melanggarnya,
bal aktsaruhum la yu'minun. Sedangkan kebanyakan dari mereka itu tidak beriman. Kemudian ayat yang terakhir insya Allah kita ambil pada malam hari ini, yaitu ayat ke-101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamuna." Ka'annahum la ya'lamun. Walamma, apa artinya walamma? Lamma, apa artinya lamma? Dan tatkala. Dan tatkala, jadi lamma itu artinya tatkala. Ja'ahum, Datang pada mereka. datang kepada mereka. Ja'arnya datang, ja'ahum datang kepada mereka. Rasulum min indillahi. Rasul artinya Seorang rasul, seorang utusan rasul dari Allah. dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Indi artinya sisi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya rasul dari Allah. Siapa yang dimaksudkan dengan rasul di sini? Nabi Muhammad, bukan? Nabi Muhammad Semua SAW, benar. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan ketika atau tatkala datang kepada mereka rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'ahum. Apa artinya musaddiqun tadi bunda-bunda sekalian? Membenarkan lima ma'ahum. Apa yang ada pada mereka. Apa-apa yang ada Pada bersama mereka. Jadi ma'ahum artinya bersama mereka. Apa yang ada bersama mereka? Kitab Injil, bukan? Yaitu Kitab Taurat, ya, yaitu kitab Taurat. Jadi ntar insya Allah kita akan jelaskan, kita terjemahkan dulu. Lima ma'ahum, apa yang ada bersama mereka, yaitu kitab Taurat. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Apa artinya nabadha tadi? Melanggar Membuang. Atau membuang. Ya. Membuang. Fariqun, apa artinya fariq? Sekelompok minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab. Itu orang-orang yang diberikan kitab, itu orang-orang Yahudi, karena mereka diberikan kitab Taurat, minal ladzina utul kitab, kitaballahi. Apa ya kitab Allah? Kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballah. Jadi sekelompok dari orang-orang diberi kitab itu mereka melempar ataupun membuang maupun melanggar kitabullah. Apa itu kitabullah? Apa yang dimaksudkan dengan kitabullah di sini? Yaitu melanggar aturan Allah, bukan? Yaitu apa yang mereka buang? Kitab Taurat. Yaitu Taurat. Insya Allah kita akan jelaskan ntar. Maksud daripada kitab Allah di sini adalah At-Taurat. Wara'a zuhurihim. Wara'a apa artinya wara'a? Ke belakang punggung mereka. Wara'a, belakang. Ah, benar. Wara'a artinya di belakang. Wara'a artinya belakang. Zuhurihim. Zuhurihim ini punggung. Ya, Zuhur bentuk jama dari kata zahar. Zahar itu artinya punggung. Kalau zuhur berarti artinya apa? Punggung-punggung mereka. Punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun. Apa artinya ka'annahum? Seolah-olah mereka tidak mengetahui. Mereka tidak mengetahuinya. Kita akan jelaskan sedikit maksud dari ayat ini. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Dan ketika datang seorang rasul, walamma ja'ahum, ketika telah datang kepada mereka seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'ahum,
seorang rasul ini membenarkan apa yang ada bersama mereka itu Taurat. Karena Taurat itu menjelaskan sifat Nabi Muhammad SAW. Bahkan di ayat yang lain Allah SWT menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi ini mengenal Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Tentu mereka akan mengenal anak mereka, ciri-ciri anak mereka, sifat anak mereka, tinggi anak mereka, dan lain sebagainya. Dan begitu juga mereka itu mengetahui sifat ciri daripada Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kenapa? Karena itu dijelaskan oleh Taurat. Nah, jadi datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan apa yang ada pada Taurat tersebut karena sifat beliau sesuai dengan apa yang ada di Taurat, sehingga beliau SAW itu membenarkan apa yang ada di Taurat. Nah, sekarang ketika Nabi SAW itu datang dan sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam Taurat, apa yang terjadi? Nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Sekelompok dari mereka membuang kitab Allah Subhanahu wa taala itu Taurat di belakang punggung mereka. Maksudnya adalah mereka melanggarnya, tidak mau menerimanya, acuh tak acuh seperti itu. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka ini tidak ketahui. Mereka ketahui bahwasanya seorang orang itu adalah Nabi Muhammad, tetapi mereka itu memposisikan diri mereka seakan-akan mereka tidak ketahui. Itulah lagi-lagi apa sih namanya watak daripada orang-orang Yahudi. Makanya kita tidak perlu heran sekarang ketika kita melihat bagaimana kezaliman orang-orang Yahudi itu terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu tidak lepas dari watak asli yang mereka punya. Mereka itu pengkhianat, mereka itu orang yang licik, mereka semua sifat buruk itu terdapat pada orang-orang Yahudi. Itu kebanyakan ya, itu kebanyakan. Walaupun ada juga orang soleh di kalangan mereka, tetapi orang yang jahat itu melebihi orang-orang yang soleh yang ada di tengah-tengah mereka. Baik, silakan Bunda sekalian ada yang ingin menerjemahkan ayat 101 ini sebelum kita akhiri. Silakan. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita terjemahkan langsung. Walamma ja'ahum, dan tatkala telah datang kepada mereka seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang ada bersama mereka, yaitu membenarkan Taurat, sekelompok dari mereka membuang atau sekelompok dari orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu orang-orang Yahudi, membuang kitab Allah wara'a zuhurihim di belakang punggung-punggung mereka, dalam artian mereka melanggar kitab Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bunda-bunda sekalian? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan dan juga berhubungan waktunya sudah habis pas di jam 9 atau di tempat Ana di jam 10 di sini, maka itu yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketika terjadi kesalahan, maka kesalahan itu murni terjadi dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum. Saya kembalikan ke pembawa acara, itu Bunda Wita. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Ya, alhamdulillah hari ini kelas kita telah selesai. Semoga bertambah ilmu kita ya. Insya Allah juga mudah-mudahan bertambah juga ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan kita juga. Dan semoga hidayah, karunia, rahmat Allah tercurah untuk kita semua. Jazakallahu khair Ustaz. Semoga menjadi amal jariah buat Ustaz dan kita semua dapat ridhonya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair kepada bunda-bunda semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mohon maaf. Terima kasih.
Ustadz dan Bunda kita yang telah memfasilitasnya. Oke. Ya, sama-sama Bunda. Ya, izin saya tutup Bunda. Ya, Bun.